Petualangan jejak petualang kali ini berbeda. Kami akan mengeksplorasi salah satu negara yang terkenal dengan gugusan pegunungan Himalayanya, ya, Nepal. Puncaknya yang meruncing dan tertutup salju abadi menggambarkan betapa gagah dan membius setiap kaki yang menginjaknya. Pada perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp, saya sangat beruntung. Selain disuguhi pemandangan yang sangat indah, saya juga diberi kesempatan bertemu dengan beberapa fauna gunung. Mereka seakan ikut menyapa kami. Burung monal Himalaya adalah burung nasional Nepal. Ia terkenal dengan mahkotanya yang indah dan bulu berwarna-warni yang dimilikinya. Bernama latin Lophophorus impeyanus, burung monal Himalaya juga ditemui di beberapa daerah di India. Fauna kedua yang menyapa kami adalah kambing gunung. Sore hari adalah waktunya untuk mencari makan bagi mereka. Otot yang kekar menjadi salah satu ciri khas kambing ini. Ada kambing gunung. Yang kelihatan banget perbedaannya sama kambing biasa adalah ototnya kekar sekali kayak binaragawan. Ini biasanya jantan yang dominan, alfanya, makanya dia berani turun-turun sampai ke bawah dekat sama manusia. Selain kedua hewan ini, seringkali selama perjalanan kami menemukan berbagai macam transportasi hewan, mulai dari keledai, meol, dan jobkyo. Meol adalah persilangan antara keledai dengan kuda. Hewan ini memiliki kekuatan seperti kuda, namun mudah dikendalikan seperti keledai. Sementara jobkyo adalah persilangan antara sapi dengan yak. Kekuatannya hampir mengimbangi yak. Jobkyo bisa mengangkut barang sampai ke tempat rendah, berbeda dengan yak yang hanya bisa hidup di daerah dingin dan tinggi. Hewan-hewan ini membawa berbagai macam perlengkapan logistik, mulai dari kentang, nasi, hingga sayur mayur dan daging. Tak jarang juga mereka bertindak sebagai porter, membawa tas-tas para pendaki. Perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp kurang lebih ditempuh dalam waktu 3 jam. Dan ini lihat nih, yak-yak yang mau balik ke arah Gorakshep itu mereka baru aja dari Everest Base Camp membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginep di base camp sana. Kalau ada yak gak boleh sembarangan, gak boleh deket-deket karena terkadang mereka bisa agresif banget. Nah, yak-yak di sini bisa berfungsi juga sebagai porter. Jadi ada porter manusia, ada juga porter yak. Yak berasal dari bahasa Tibet yak atau gyak, sebutan yak untuk yang berjenis kelamin jantan. Sementara yak betina disebut dengan dri atau nak. Hewan ini sekilas seperti kerbau, merupakan binatang asli pegunungan Himalaya. Perbedaan yang paling terlihat antara kerbau dengan yak adalah bulunya yang tebal dan lebat menjulur di sekujur tubuh. Bulu-bulu yang lebat dan tebal ini melindungi yak dari paparan hawa dingin pegunungan di dataran tinggi bersalju. Selain tinggal di alam bebas, yak juga dipergunakan untuk membantu tugas keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Himalaya, seperti sebagai alat transportasi oleh petani membawa hasil panen. Para pedagang memanfaatkannya untuk membawa barang dagangan melewati perbukitan yang naik turun. Yak juga sering diperuntukkan membawa peralatan dan bahan makanan. Hewan pengangkut beban ini juga bisa ditemukan di pegunungan berselimut salju di Mongolia hingga daratan Rusia. Ada sekumpulan rombongan yak yang lewat. Dan ini salah satu alasannya kenapa yak masih jadi moda transportasi utama di sini. Karena rambutnya yang tebal, kekuatan yang luar biasa. Jadi mau cuaca seperti apapun, tetap bisa dibawa seluruh kebutuhan logistik. Selagi di pegunungan Himalaya,
Tak ada salahnya jika saya juga mencicipi kuliner khasnya. Saya lagi ada di sebuah daerah yang namanya Pokhara. Hari ini saya sama Rosina, Hira, dan juga Manci. Kita mau ambil satu tanaman yang udah akrab di Indonesia, tapi kalau di sini dimakan. Namanya sisnu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di dataran tinggi membuat tidak semua tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh subur di Nepal. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati, sisnu menjadi daun yang dipilih untuk dikonsumsi. This one? No. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang. Nyebabin gatel tapi bisa nyembuhin pegal-pegal. Nah, nggak semua bagian bisa kita makan. Jadi yang diambil harus yang bagian atasnya yang masih muda-muda. Daun sisnu bisa ditemui di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Jenisnya pun beragam. Ada yang berdaun kecil dan yang berdaun besar. Namun jenis manapun tetap memiliki racun yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Di sini tuh jelatang atau sisnu bisa ditemui di mana saja. Ini posisinya nggak jauh dari rumah, dari jalur warga setiap hari ke kebun. Banyak banget daunnya. It's okay, it's okay. Tadi Rosina ngenain tangan saya pakai sisnu. Aduh, sakit banget. Bener-bener loh, gatelnya bener-bener gatel. Di Nepal, Tosiciodendrons radicans ini sudah menjadi makanan tradisional yang masih dikonsumsi hingga saat ini. Tentu saja cara mengolahnya harus hati-hati agar saat dimakan tidak timbul efek gatal yang berasal dari racun daun ini. Sudah dapat cukup sisnu tuh, udah banyak. Hati-hati jangan kena tangan. Nah, biasanya di sini diolah jadi sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Rasanya kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Nah, ini tempat masyarakat Nepal yang masih tradisional biasanya masak. Ini dapurnya mereka. Namanya Chulo, Hira. Iya, Chulo. Dapur yang terpisah dari bangunan utama menjadi ciri khas dari rumah tradisional di Nepal. Tanah liat berwarna merah digunakan sebagai cat untuk rumah tradisional. Ya, sorry. Sisnu ini kan nggak bisa langsung dipegang karena dia gatal sekali. Jadi nggak bisa kita nyuci, ngebersihinnya pakai air. Nah, di sini ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung. Cara ini membuat daun sisnu menjadi bersih tanpa perlu menyentuhnya. Oke, ternyata cara ngaduk yang seperti ini itu salah, harus seperti ini. Jadi daunnya ngumpul di tengah, terus pecah. Aduk lagi, ngumpul di tengah, tuh, terus pecah. Warna kuahnya semakin kental, semakin hijau kalau ngaduknya seperti ini. Sisnu ini baru dianggap matang kalau dia udah benar-benar kental sekali, kayak bubur ketan hitam gitu gettalnya. Makanya tadi waktu diaduk pakai ini agak susah, karena ini buat jenis masakan lain. Sekarang kita aduknya pakai alat yang tradisional dan sebenarnya, dari batang bambu. Meskipun menimbulkan efek gatal, namun daun sisnu menyimpan banyak manfaat jika diolah menjadi minuman atau makanan. Salah satunya adalah melawan reaksi alergi. Daun ini berfungsi sebagai antihistamin yang baik untuk menyembuhkan gatal-gatal akibat alergi. Rasanya nggak seperti bayangan saya. Di bayangan saya tuh udah pahit, terus aneh, terus gatel di lidah. Ini nggak gatel sama sekali. Rasanya persis kayak bubur ayam, tapi nggak ada ayamnya. Jadi bubur ayam yang plain. Kentalnya, angetnya.
Perjalanan saya ke Nepal hari ini, saya main ke desa Idi Deorali sama Ama Apsara. Ama Apsara, cantik sekali dia ya. Saya mau lihat kebudayaan masyarakat sehari-hari yang ada di desa ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Idi adalah nama sungai yang berada di sepanjang desa Deorali. Sungai ini menjadi salah satu sumber mata air bagi masyarakat desa. Pemandangan indah menjadi salah satu ciri khas desa ini. Jika langit cerah, gunung Vistil yang gagah dapat terlihat dari halaman rumah. Wah, betul-betul beruntung sekali ya. Kita di rumah. Namaste. Saya udah sampai di salah satu rumah tradisional yang ada di Nepal. Sapaan khasnya, namaste. Namaste, Ama. Nah, itu harus banget kayak ketok pintunya di sini. Ada berbagai macam kegiatan, ada yang lagi duduk santai sore-sore, ada juga yang lagi pinsing mile. Itu adalah makanan pokoknya masyarakat Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pinsing artinya menggiling. Setiap hari masyarakat mengolah mile menjadi tepung untuk diolah menjadi sumber karbohidrat. Tepung mile yang dapat bertahan cukup lama menjadi salah satu alasannya. Ini alat gilingnya unik menurut saya. Karena lihat deh, tuh. Dia jadi satu sama bangunan rumah. Jadi setiap mau menggiling nasi atau beras istilahnya millet di sini, langsung tinggal dimasukin bahannya tuh. Terus digiling, udah keluar berupa tepung. Ini dia salah satu spot favorit saya di rumah tradisional Nepal, dapur. Selain bentuknya yang unik, dapur di rumah ini memiliki aroma rempah yang khas. Ini dapurnya. Jadi kalau di rumah tradisional Nepal, dapurnya itu pasti ada di luar rumah. Jadi dia punya ruangan besar sendiri. Lihat tuh. Lumayan besar kan? Tepung mile akan diolah menjadi dido. Namun sebelum mengolah makanan pokok, saya dan Didi akan mengolah terlebih dahulu lauknya. Tentu saja salah satu makanan khas Nepal, gundruk. Tidak sepanjang tahun sayur mayur dapat tumbuh subur di Nepal akibat dari kondisi cuaca. Sehingga masyarakat cenderung mengawetkan sayur hasil panen di musim panas dan semi. Lagi saya potong kecil-kecil ini namanya gundruk. Gundruk itu adalah sayur yang dikeringin. Saat proses pengeringan, lobak kering akan dicampur dengan berbagai rempah-rempah untuk memberikan rasa yang khas. Proses pengeringan berlangsung selama 2-3 hari tergantung kondisi cuaca matahari. Gundruk sudah matang, saatnya kami membuat dido. Proses pembuatan dido terbilang sederhana. Kuncinya adalah air yang mendidih. Saat air sudah mendidih, tepung harus langsung dimasukkan ke dalam panci agar adonan mengembang dengan sempurna. Tadi pas airnya lagi mendidih-mendidihnya, milletnya langsung dimasukin terus dengan cepat, langsung lengket. Kalau di Indonesia menurut saya ini mirip kayak sagu. Aroma harum sudah langsung menusuk hidung saya. Oke. Saatnya saya mencicipi makanan tradisional Nepal yang hanya bisa ditemukan di desa ini.
sedikit-dikit. Jadi bukan kayak makan nasi padang yang barusan saya lakuin langsung dihop. Jadi kayak mencop terus nah gitu yang benar. Aduh, biasa makannya banyak. Rasa makanan yang enak dan pengalaman makan bersama Didi dan Ama benar-benar membuat petualangan saya menjadi lebih lengkap dan berwarna. Mito, kenyang. Iya. Jadi itu ditanya, enak gak makanannya? Kalau buat saya, pokoknya kesan pertama ngenyangin, lihat itu padat banget. Dan enak, rasanya nggak jauh beda kayak kuah santannya masakan Indonesia, mirip-mirip kayak masakan Padang buat saya. Mito. Di Pokhara masih bisa kita temui desa-desa yang kental dengan suasana tradisionalnya. Salah satunya desa Idi Deurali. Nah, ini suasana sore di desa Idi Deurali. Tenang banget, terus juga damai banget. Dan tuh anak-anak kalau sore biasanya pada main ayunan. Hai, bye, baru di hai udah di bye. Waduh, ditolak jangan-jangan. Hai, beautiful, what's your name? My name is Bhavana. My name is Bhavana, gemes banget. How old are you? I am 9 years old. 9 years old. And you? What's your name? My name is Kiran Depuda. Kiran Depuda. And how old are you? I am 10 years old. 10 years old. Tuh, jadi kalau di Nepal itu biasanya dinominasi oleh Your name? oh, my name is Rani. I'm 24 years old. So much older than you. Jadi kalau di sini itu bisa dilihat perbedaannya paling gampang ada dua. Jadi ada pendatang yang dulunya dari India, ada yang dulunya datang dari Tibet, dari Mongol. So this is all the house in this village looks like this. Yes. Yes. Oh, ini tipikal rumah di desa kalau di Nepal. Jadi rumahnya itu nggak terbuat dari semen, dari batu-batu ditumpuk, habis itu ditutupin pakai tanah. Makanya warnanya semuanya seperti ini. What's your name? Nirmala Nepali. Nirmala Nepali. Yes. And how old are you? 13 years old. 13 years old. Yes. You're so tall for a girl 13 years old. And also beautiful. Yes. Yes. Wow, you have a good confidence. Biasanya kalau dibilang kamu cantik, malu-malu. Ya kalau di sini kamu cantik, ya jelas lah ya saya cantik. Ini adalah jembatan terpanjang 130 meter dan juga tertinggi yang ada di jalur Everest Base Camp. Ini jembatan terakhir, jadi bisa dilihat pemandangan di sini fantastik sekali, menakjubkan. Ini adalah pemandangan paling bagus yang saya lihat. Ada beberapa pos pemeriksaan di sepanjang jalur pendakian Everest Base Camp. Ya, sekarang udah sampai di Sagarmatha National Park. Jadi ini semacam gerbang Taman Nasional kalau kita mau lanjut ke Namche Bazaar. Semakin ke atas, pemandangan semakin indah. Setiap jembatan yang dilewatin sepertinya punya pemandangan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, sungai yang bagus banget kanan kirinya. Kalau di sini, yang indah adalah hutan pinusnya. Saya bisa melihat dua jembatan gantung. Jembatan gantung yang di bawah adalah jembatan lama yang sudah tidak digunakan lagi.
Jembatan yang di atas adalah jembatan baru yang digunakan pendaki saat ini. Disebut sebagai Jembatan Hillary. Ini adalah jembatan terpanjang 130 meter dan juga tertinggi yang ada di jalur Everest Base Camp. Ini jembatan terakhir, jadi bisa dilihat pemandangan di sini. Fantastik sekali, menakjubkan. Ini adalah pemandangan paling bagus yang saya lihat. Jadi jembatan ini tuh baru ada 4 tahun yang lalu. Sebelumnya pakai jembatan yang lama, dan sebelum ada jembatan yang lama, dulunya Tenzing Norgay and also Edmund Hillary, dia pakai jalur lama itu dia. Bendera warna-warni juga selalu menghiasi jembatan-jembatan ini. Angin yang berhembus kencang membuat bendera ini melambai dengan indahnya. Hari sudah semakin sore. Saya harus mempercepat langkah agar bisa sampai ke Namche Bazaar sebelum gelap. Cuaca dingin semakin menggigit. Perjalanan Rani sampai ke Namche sebenarnya tinggal 3 jam lagi. Tapi treknya nanjak terus. Perlahan namun pasti kami terus mendaki. Setiap lelah menghampiri, pemandangan indah menjadi oksigen baru bagi kami. Sebenarnya menurut saya semua gunung itu punya struggle-nya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing. Tapi yang membuat saya ataupun pendaki lain tetap semangat adalah pasti keindahan alam yang ditawarkan. Gak pernah habis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. So, this is Namche Bazaar. Yes. You already arrived? Akhirnya sampailah kita di Namche Bazaar di ketinggian 3.440 meter di atas permukaan laut. We will stay here for 2 days. Tonight. Oh, tonight. Perjalanan menuju ke Everest Base Camp selalu dipenuhi dengan kejutan. Mulai dari keragaman panorama hingga perubahan cuaca yang ekstrim. Hai guys, hai. Oke, hari ini perjalanannya kita akan menuju ke Lobuche di ketinggian 4.910. Perjalanannya kurang lebih 7-8 jam dan ini teman-teman porter saya sudah menunggu untuk menemani perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hujan salju yang turun tiba-tiba membuat perjalanan menjadi lebih berwarna. Dingin namun magis. Itulah salju di pegunungan Himalaya. Sekarang cuacanya hujan salju, tapi nggak lama lagi Everest Base Camp. Jadi nggak boleh mundur atau patah semangat. Yuk lanjut Everest Base Camp. Rani datang. Pendakian menuju ke Everest dari Everest Base Camp masih harus melalui proses yang panjang. Ketika pendaki tiba di Everest Base Camp, mereka akan menginap di base camp selama 5 malam untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan juga ketinggian. Everest Base Camp, ikuti jejak saya, jejak petualang. Total pendakian menuju ke Everest memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Selamat pagi dari Everest Base Camp. Gunung di Indonesia,
gunung di Himalaya, sama-sama ngajarin tentang kerja keras dan juga semangat. Kalau lagi dingin begini melakukan semuanya tuh 2 kali lipat lebih susah. Bibir beku, jari-jari beku, semuanya beku. Otak saya juga mau mikir untuk ngomong susah karena kedinginan. Biasa yang pernah saya rasakan, berangin, cuaca cerah, sinar mataharinya keren banget. Ini kita ada di Terminal Balaju saat ini. Ini adalah salah satu terminal utama di Kathmandu. Dan kita mau pergi ke Gading Besi. Ini keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal. Jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener. Karena satu bis ini semuanya orang Nepal. Nah, inilah suasana di Tamel, Kathmandu, Nepal. Jadi memang ini adalah salah satu tempat berkumpulnya seluruh petualang dari berbagai negara. Kalau datang ke pasar pagi-pagi di seluruh belahan dunia, saya rasa kita masih bisa nemuin jajanan-jajanan tradisional yang cuma ada di negara itu. Kayak ini namanya Japati.